bangun si Hasan, dia bukalah pintu kamar, berlari dia ke ruang TV ya kan. Dan begitu pintu ruang TV itu dia buka, disitulah Hasan langsung nge-freeze gegara ngeliat ban mobil itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali untuk membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah nih Wak, ngomong-ngomong, kalau misal kalian dengar kata mobil bekas, biasanya yang ada sama pikiran kita tuh apa sih Wak? Pasti tentang harga, kondisi mesin, sama surat-suratnya aman atau enggak ya kan. Apalagi kalau orang showroom, biasanya mereka tuh pasti udah paham kali lah mana mobil yang layak diambil dan mana yang enggak, ya toh. Tapi gimana kalau ada satu mobil yang secara kondisi semuanya aman, mesinnya normal, surat-suratnya lengkap, harganya juga menarik, tapi setelah masuk ke showroom, suasana showroom itu malah mulai berubah. Awalnya cuma hal-hal kecil yang masih bisa dicari alasan logisnya, Wak. Tapi kok ya makin hari kejadian yang muncul tuh malah makin kayak susah dijelaskan ya. Sampai akhirnya orang-orang di showroom pun mulai sadar mungkin yang bermasalah dari mobil ini tuh bukan mesinnya, bukan surat-suratnya, dan bukan juga kondisi fisiknya. Tapi ada sesuatu yang ikut terbawa bersama mobil bekas itu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Check it out. Oke Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wak kita yang bernama Doni. Halo Bang Doni. Nah jadi Wak, pengalaman horor ini dialami sama Doni, bapaknya Doni yang namanya Pak Ali, dan juga satu pegawai mereka yang bernama Hasan. Sedikit background dulu Wak ya. Jadi Pak Ali atau bapaknya Doni ini punya usaha showroom mobil bekas di salah satu kota yang ada di Indonesia inilah. Nah untuk operasional sehari-hari Wak, Pak Ali ini dibantu sama Doni untuk ngurus proses jual beli mobil di sana. Begitu malam tiba dan showroom sudah mulai tutup, giliran Hasan nih, Hasan yang akan mengambil alih untuk menjaga keamanan di showroom itu. Jadi cuman mereka berdua, pagi, siang, sore mereka berdua, malamnya Hasan. Dan showroom ini juga memang bisa dibilang sederhana Wak, bangunan yang gak terlalu besar Nadia, dan juga modelnya tuh memanjang ke belakang. Jadi di depan showroom itu ada teras yang bisa muat 3-4 mobil. Masuk ke dalam bangunan ada area parkir mobil lagi yang hanya muat 4 mobil. 2 disusun di baris pertama, 2 disusun di baris kedua atau di belakang ya. Dan di bagian belakangnya si baris kedua ini ada ruang TV Wak, yang sekaligus juga terhubung sama dapur dan kamar mandi. Dan di situ ada satu kamar tidur juga di daerah belakang ya. Nah, posisi si ruang TV ini menghadap langsung ke arah mobil-mobil yang terparkir 4 di depan itu. Terbatas sama jendela dan juga pintu. Nah, jadi dari dalam ruang TV, kondisi showroom ke depan itu terlihat jelas. Dan waktu kejadian ini di showroom lagi ada 6 mobil Nadia. Mobil itu disusun berjajar dari teras depan sampai ke area dalam showroom. Ada 3 mobil yang dipajang di teras. Terus ada 3 mobil yang di dalam showroom. 2 baris pertama, 1 baris kedua. Baru habis itu ruang TV, ada kamar, dapur, dan kamar mandi. Kayak gitu ya. Nah, untuk menjalankan bisnisnya Wak, Pak Ali ini biasanya akan mendapatkan mobil atau mendapatkan stok barang jualannya itu dari makelar. Jadi kalau misalnya ada tawaran mobil bekas yang dirasa cocok dari si makelar ini, baru Pak Ali ambil. Nah setelah itu mobil dari makelar akan dipoles ulang, diperbaiki kalau perlu, baru nanti kami jual di showroom kami, kata si Doni.